Dan yang dimaksud dengan setan ya, itu adalah kullu syiririn, setiap orang yang jahat, mufsid, perusak, ya, da'illahi, yang selalu mendakwakan kepada ya, allahi, ya, mendakwakan kepada apa? Menyeru kepada kekejian, wal fasad, kerusakan, baik dari bangsa jin dan manusia. Maka itu juga termasuk setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua, berhimpun di dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan menyelingi dengan kajian tafsir tematik ya, dari kitab Mawsu'atut Tafsir Al-Mawdu'i lil Qur'anil Karim. Ya, nah ini biar ada selang-seling begitu. Kita ambilkan dari kitab ini, yang kali ini temanya adalah tentang setan. Belum masuki bulan Ramadan. Ya. Nah, Ramadan itu nanti setan dibelenggu. Nah, ini kita harus juga tahu definisi setan. Gitu. Siapa sih setan itu dan bagaimana Al-Quran menggambarkan, menjelaskan setan ya terkait dengan makhluk yang satu ini ya. Nah, ada beberapa pokok bahasan di dalam tafsir tematik ini tentang setan ini ya, ada 8 ya yang dikaji begitu ya, melalui ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang setan, mulai dari pengertiannya sampai kemudian hukuman setan di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita hanya membahas satu pokok bahasan tentang pengertian setan. Ya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan, mendefinisikan tentang setan. Ya. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Ya. Karena dalam surat An-Nas disebutkan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ini subtopik yang akan coba kita bahas hari ini, yakni tentang pengertian setan sebagai subtopik yang pertama. Saya bacakan dulu kitabnya ya. Mawdu'atut Tafsir ya. Al-Quran, Al-Mawsu'atut Tafsir Al-Mawdu'i Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa ahlul lughati fi istiqaqi lafzi syaitan ala ra'yain. Jadi ahli bahasa itu berbeda pendapat di dalam memandang asal muasal dari kata setan. Jadi fi istiqaqi lafzi syaitan. Istiqaq itu berarti asal mulanya kata setan itu dari
kata apa gitu ya. Nah, ini ada dua pendapat. Ar-ra'yul awal anna nun fi lafdz syaitan asliyah. Jadi huruf nun di dalam kata syaitan kan ada nunnya di akhir ya. Syaitanun, nunnya itu pendapat yang pertama nyebut itu asli ya. Bukan huruf tambahan ya. Jadi kata syaitan nunnya itu asli. Wa huwa min madati satana, di mana asal kata setan itu adalah satana, 3 huruf shin, to, dan nun. Ada namanya Mbak Satona, berarti seakar dengan kata setan. Hati-hati. Nah, ini makanya penting kita tahu itu ya. Wahiyya tadullu 'alal bu'di, yang artinya adalah ya, dan kata satona itu menunjukkan pada al-bu'd. Bu'dun itu artinya menjauh. Ya. Ini. Wa nawasyutun, kalau orang Arab menyebut kata nawasyutun itu artinya ba'idah, jauh, yang jauh. Wa yuqalu bi'run syutun, dan mereka orang Arab mengatakan bi'run syutun, sumur yang sutun itu artinya yang ba'idatul qa'ri gitu ya. Yaitu sumur yang sangat dalam gitu ya. Wa syatana anhu artinya ba'udah. Jadi syatana anhu itu artinya ba'udah, dijauhkan. Wa ashtanahu artinya ab'adahu ya. Dan ditambahi dengan huruf hamzah di depannya, ashtana menjadi ab'ada, yang dijauhkan. Wasumiyas syaitan bidzalika, dan setan disebut dengan nama setan libu'dihi an amri rabbih, karena jauhnya dia dengan perintah Tuhannya. Artinya dia yang menjauh dari perintah Allah, disuruh untuk melakukan, justru dia menjauhi perintah itu. Wa anil haqqi wa tamarrudihi, dan karena jauhnya dia dari kebenaran, maka disebut dengan setan secara bahasa karena dia menjauh dari kebenaran, karena dia menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia ya seperti kita ini diperintahkan kok justru kemudian menolak perintah itu, artinya menjauh untuk melakukan perintah itu atau menjauh dari kebenaran, nah, maka itu juga masuk dalam kategori syaitan. Makanya kalau ada orang yang jahatnya minta ampun begitu ya, dituturi orang iso, biasanya ikut setan lo. Itu artinya secara bahasa tepat. Artinya orang yang menjauh dari kebenaran. Dituturi nggak bisa. Ya. Tuturi handayani, dituturi malah ngandani. Nah, ini itu ada sifat dia selalu menolak kebenaran, menjauhkan diri dari kebenaran, itu disebut dengan setan secara bahasa. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi dikatakan seseorang atau siapapun menjadi setan libu'dihi an amri rabbi, karena jauhnya dia dari perintah Allah, wa anil haqqi wa tamarrudihi, dan jauhnya dia dari kebenaran, dan sifat atau sikap tamarrud itu artinya memberontak gitu ya, dari kebenaran itu, menolak ya, menafikan, justru cenderung kemudian memusuhi kebenaran, tamarrudi. Fahuwa ba'idun anil khairi, dan dialah yang jauh dari kebaikan, wa ba'idun an tabail basyari, dan jauh dari tabiat atau perangai dasar kemanusiaan. Ya, itu secara bahasa juga bermakna setan. Wa ala dzalika fakullu atin mutamarridin ya, minal jinni wal insi wad dawab syaitan. Atas dasar itu, maka setiap yang melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap kebenaran, terhadap perintah Allah, apakah dia minal jinni dari bangsa jin, wal insi dari manusia, wad dawabi maupun dari binatang, syaitan.
mereka disebut sebagai setan. Jadi ini makna bahasa dari pendapat yang pertama. Wakilah asyaiton, ya. Dan disebut juga dari kata satona itu asyaiton. Artinya al-hablut tawil asyadidil. Maka saya enggak ini apa itu? Al-fatal, ya. Kacamatanya ketinggalan. Yang artinya adalah al-hablut tawil. Jadi apa? Tali. Habl itu artinya tali yang panjang dan kuat. Ya, wal jam'u aston, dan jamaknya adalah aston. Ada hotel Aston ya. Itu dari kata satona juga. Dan dibilang begitu ya. Wasatonatu ida sadadatu bil habl. Dan disebut dengan satonatu itu artinya karena dia diikat dengan tali yang kuat. Wasyaiton ala wazn fi'al, dan kata syaitan itu pola bahasa Arabnya adalah fi'al, ya. Jadi yang menunjukkan apa? Keterbelengguan, diikat dengan tali yang kuat. Wa wajhu tasmiyatihi bidzalika li'annahu yuqa'ul insan bihibalihi at-tawila wa annahu talahu fis syarri. Dan disebut dengan kata demikian karena yuqa'ul insan bihibalihi, manusia itu sering terikat, terjatuh dalam ikatan yang panjang, ay annahu talahu fis syarri, karena sesungguhnya manusia itu apa ya, jauh dari keburukan, ya. Diibaratkan dengan tali yang panjang sehingga manusia itu untuk sampai kepada keburukan itu sebenarnya jauh, ikatannya itu jauh. Nah, kalau dia kemudian kok mendekat dengan itu, maka bisa juga dia disebut dengan setan. Atau bisa juga bermakna dia terbelenggu dengan tali yang menyebabkan dia terikat dengan keburukan. Maka setan itu selalu ajakannya adalah berbuat keburukan. Wa qala Ibnu Sakati asy-syaitanu masdarun syatana. Ya. Masdar dari kata satanahu yustinuhu idza khalafahu an niyatihi wa wajhi. Ini menurut Ibnu Sakat, ya, setan dari kata saton itu masdar dari kata kerja satona yudhatona yastun, ya. Kapan ini terjadi? Idza khalafahu an niyatihi wa wajhi. Jika dia sudah berniat untuk menyelisihi satu kebenaran, ya, baik itu dalam niat maupun penampakan lahirnya. Ini pendapat yang pertama. Jadi arti dari kata satona artinya ba'uda, menjauh. Seseorang yang menjauh dari kebenaran atau kebaikan atau perintah Allah, maka disebut dengan syaitan. Ya, ar-ra'yu tsani, pendapat yang kedua, dzahaba akharuna min ahli lughah, para ahli bahasa, mereka kemudian memiliki pendapat yang berbeda. Kelompok kedua ini, ila anna nun fi lafdz syaitan zaidah. Huruf nun di dalam kata syaitan itu adalah huruf tambahan. Wastiqaquhu min syata yasitu wa tasdid. Jadi akar katanya dari kata syata yasitu. Wasata syaiton wasayatatan wasaitutoh, gitu ya. Ini dari ilmu bahasa gitu. Di bahasa Arab ini sangat kaya sekali ya. Satu akar kata itu kemudian berubah bisa menjadi banyak kata gitu yang artinya bisa berubah, ya, bisa berbeda-beda. Yang artinya adalah ihtaroko, artinya terbakar, membakar, ya, terbakar. Kalau harqa yuhar itu kan membakar, tapi kalau ihtaroko terbakar. Jadi pendapat yang kedua menunjukkan bahwa setan itu dari kata apa tadi, syakoto, gitu ya. Artinya huruf nunnya itu huruf nun tambahan, ya, yang berarti ihtaroko, terbakar, ya. Nah ini
Ini kalau apa namanya kajian bahasa bisa kemana-mana gitu ya. Nah, intinya begitu. Wahadal makna yatanasabu ma'as syaitan. Dan makna ini juga ada aspek kesesuaiannya dengan kata syaitan. Fasyaitanu yahtariku wa yahliku idza sami'a sautal haq. Idza sami'a sautal haq. Karena setan itu akan terbakar dan hancur dia jika mendengar suara kebenaran. Ya, wa dzakara Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan anna minal ulama ya man sahhahar ra'yaini ma'a qaulihim bi annal awwal asal. Ya, menurut Ibnu Katsir ya, dari sekian banyak ulama ada yang membenarkan kedua pendapat ini ya ma'a qaulihim ya, bersama juga pendapat mereka bahwa sesungguhnya pendapat yang pertama itu lebih benar. Nah ini, jadi kecenderungan para ulama lebih membenarkan pendapat yang pertama, kata syaitan dari kata syatona yang artinya apa tadi? Ba'ida atau ba'ida minal haqqi wa amrillah. Nah, jadi bisa disimpulkan secara bahasa ya ada dua pendapat terkait dengan kata syaitan ini. Ya, pendapat yang pertama menunjukkan bahwa huruf nun pada kata syaitan itu asli pakai shad ya. Asal katanya satona yang menunjuk arti jauh. Disebut syaitan karena menjauh dari perintah Tuhannya, dari kebenaran dengan tamarrutihi pembangkangannya, dan dia jauh dari kebaikan atau dari watak kemanusiaan kita. Nah, atas dasar itu setiap yang kurang ajar, sombong, angkuh, tidak mau mendengar kebenaran, suka membangkang, baik dari jin maupun manusia maupun binatang disebut dengan setan. Jadi kalau punya binatang ternak, angel gitu. Setan lah gitu. Nah, angel ditundukkan keliarannya. Gitu. Nah, pendapat yang kedua, huruf nun pada syaitan itu tambahan. Asal katanya sato yasitu yang berarti terbakar. Arti ini sesuai dengan setan karena setan itu terbakar dan hancur jika mendengar suara kebenaran. Nah, Ibnu Katsir menyebut sebagian ulama membenarkan kedua pendapat dan sebagian lainnya cenderung lebih memilih pendapat yang pertama. Oke, itu dari sisi bahasa, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kalau mau memberi nama anaknya atau cucunya, gitu ya. Oke, lalu kemudian al-makna istilahi, ya, makna istilah. Kalau tadi makna bahasa. Lafdz syaitan qad yuradu iblisi khasa. Qad yuradu bihi iblis khasatan. Jadi lafaz setan itu kadang dimaksudkan dengan kata iblis secara khusus. Jadi kalau menyebut setan maka identik dengan iblis. Jadi tidak dibedakan. Jadi kalau setan itu berarti iblis. Nah, itu secara khusus. Kadang-kadang begitu. Ya. Kama fi kisati Adam wa iblis. Sebagaimana di dalam kisah Adam dan iblis, iblis itu sering disebut dengan setan. Wa min dzalika qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah tentang itu, fa azallahumas syaitanu anha. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 36 Allah menyebut dan setan itu azallahuma, telah menggelincirkan keduanya. Nah, ini yang dimaksud dengan setan di sini adalah iblis. Karena begini Bapak Ibu, ada yang membedakan antara setan dengan iblis. Jadi kalau iblis itu jelas dia makhluk katanya dari bangsa jin. Tetapi kalau setan itu lebih merujuk pada sifat perangai kita yang tadi menjauh dari kebenaran, ya, menjauh dari perintah Allah. Nah, maka setan lebih cenderung dimaknai sebagai sifat sikap pembangkangan kita terhadap kebenaran. Nah,
Tapi ada kalanya kalau kita lihat di sini, iblis itu juga disebut dengan setan. Nah, ini coba kita akan kasih lebih dalam lagi ya. Waqad yuradu bisyaiton ya. Kulla syiririn mufsidin da'il laghi wal fasad minal jinni wal ins kama fi qouli ta'ala. Ya. Dan yang dimaksud dengan setan ya, itu adalah kullu syiririn, setiap orang yang jahat, mufsid, rusak ya, da'il laghi, yang selalu mendakwakan kepada ya, al-laghi ya, mendakwakan kepada apa? Menyeru kepada kekejian, wal fasad, kerusakan, baik dari bangsa jin dan manusia, maka itu juga termasuk setan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikian pula kami jadikan likulli nabiyyin, pada setiap nabi, aduwan, itu ada musuh. Jadi nabi itu selalu diutus untuk membawa kebenaran, tapi setiap ada nabi pasti di situ ada aktor antagonisnya. Itu selalu begitu, gitu kan. Maka kita yang mewarisi ya, kenabian, artinya yang mewarisi sifat-sifat kenabian, cara berpikir kenabian dan lain sebagainya, maka jangan pernah berpikir bahwa kita pasti akan melenggang kangkung begitu saja. Para asatid, juru dakwah, orang-orang baik dan sebagainya, alim, itu nggak mungkin akan berjalan di dunia ini lurus-lurus saja, tidak ada antagonisnya. Nah, itu. Karena setiap nabi yang diutus pasti dia memiliki musuh yang menjadi apa? Bertolak belakang dengannya. Nabi Musa, Fir'aun. Nabi Ibrahim, Namrud. Nabi Muhammad, ya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan ketika belum masuk Islam, ya, dan abu-abu yang lain. pasti di mana ada kebenaran, pasti di situ ada kejahatan, keburukan yang menjadi yang satu protagonis, lakon utamanya, yang kedua adalah lakon utama juga, tapi dia berperan sebagai antagonis. Selalu begitu. Nah, sehingga kalau kita mengikuti ya, kenabian seperti ini, artinya mengikuti sifat-sifat kenabian, cara berpikir kenabian, cara hidup, ya, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, jangan pernah kemudian tidak diuji. Pasti diuji dengan ada orang lain yang tidak menyukai kita, banyak hatersnya, ya itu aja. Memang begitu. Ya. Jadi kami jadikan likulli nabiyyin aduwan, pada setiap nabi itu punya musuh, syayatinal insi. Nah, mereka adalah setan-setan dari bangsa manusia, wal jinni, dan dari bangsa jin. Ya, yuji ba'duhum ila ba'din yuhi. Ya, kelihatan. Yuhi ba'duhum ila ba'd, yang saling apa? Memberikan wahyu, dalam apa artinya? Membisikkan sebagian kepada kebagian yang lain, zukhrufal qauli qurura. Ya, gemebiarnya, semaraknya, dalam arti literal gitu ya, perkataan-perkataan yang gurur, menipu gitu ya. Nah, ini secara istilah. Jadi secara istilah seringkali setan itu dimaksudkan dengan iblis. Gitu ya. Ya, qad yuradu, kata qad itu berarti kadang. Jadi, artinya tidak selamanya, jadi kadang. Ya, di dalam Al-Quran secara maknawiyah, istilahiyah, kata setan itu kadang dimaksudkan secara khusus kepada iblis, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 36, tapi kadang juga dimaksudkan pada setiap yang syirir, yang jahat, ya, mutamarrid, ya, yang memberontak, ya, ila fasadin, menuju kerusakan, ya, penyeru kepada al-laghi, kemungkaran, kekejian, ya, dan kerusakan baik dari bangsa jin dan manusia. Maka itu disebut dengan setan secara maknawiyah menurut Al-Quran.
Nah ini, jadi sebagaimana ayat tadi, ya. Dan demikian kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah, ini lengkapnya ya. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu, jikalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pengertian setan secara bahasa dan istilah. Oke, berikutnya setan dalam penggunaan Al-Quran. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya setan itu, kata setan itu digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Wuridat madatu syatona fil Qur'anil Karim tamania wa thamanuna marrah. Kata setan disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 88 kata. Kata syaitan dengan kata syatona ya. Wasiyahul lati wuridat hiya, dan siyak bentuk jenis kata dari kata syatona itu yang 88 tadi itu ya disebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk ya turunannya. Seperti misalnya al-ism dalam bentuk kata benda, mufrad, ya, tunggal. Itu ada 70 kali disebutkan dalam Al-Quran. Seperti contoh tadi, fa'azallahumas syaitan. Kata syaitan itu bentuk isim, ya, kata benda, tunggal. Itu ada 70. Lalu kemudian dalam bentuk jamak itu ada 18. Misalnya, wattaba'u ma tatlu asyayatinu ala mulki Sulaiman. Jamak dari setan sayatin ya. HP ya jenenge sayatin ya, padahal dari jamak dari kata setan. Ini pentingnya kita belajar dari aspek bahasa itu agar kita tidak salah dalam memilih. Kayaknya kedengarannya enak ini, termasuk bagian dari bisikan setan menginspirasikan nama yang kurang tepat. Wajahat kalimat syaitan fil istimalil Qur'ani bima'na al-lughawi. Dan Al-Qur'an itu juga sering menggunakan kata syaitan ya digunakan dalam makna bahasa seperti tadi. Ya, wa huwa al-mutamarrid at-taghi minal jinni wal insi wad dawab. Ya, yang berarti adalah menunjuk pada pembangkang, pendurhaka, lalim dari bangsa jin, manusia dan binatang. Nah ini, jadi seringkali dalam Al-Quran digunakan kata setan itu menunjuk pada makna-makna bahasanya seperti ini. Oke. Berikutnya terkait dengan istilah terkait. Ya. Apa saja kata yang sering dikaitkan dengan kata setan di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah kata iblis. Nah ini, iblis secara bahasa, ya, iblis la'anahullahu mustaqun min balasa. Kata iblis itu diambil dari kata balasa. Balas. Wa balasa min rahmatillah. Yaitu yang ya menjauh dari rahmat Allah. Ya. Yang putus asa. Ya. Ya'isu wa nadamah. Yaitu dia yang berputus asa dan menyesal. Ya. Jadi balasa itu artinya putus asa. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah yang menyebut itu adalah wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Nah ini. Ya. Nah ini. Jadi misalnya surat Ar-Rum ayat 12 ini disebutkan wa yauma taqumus sa'ah, dan hari ya, terjadinya kiamat itu yublisul mujrimun. Orang-orang yang berbuat kejahatan, keburukan, yublis, berputus asa. Wasumya iblis bidzalika, iblis disebut demikian li'annahu ya'isa mir rahmatillah, karena dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, wa ablasar rajul itu artinya sakata. Ya, jadi kalau disebut dengan kata ablasar rajulu itu artinya sakata, diam. Lidzalika yuqalu lilladzi yasqutu inda inqita'i hujjatihi qad ablasa.
Karenanya dalam bahasa Arab, orang yang sedang berdebat lalu kemudian dia diam karena kehabisan alasan kata-kata, ya, in qita'i hujjatihi, ya, argumentasinya sudah mentok habis, kemudian dia diam, maka dalam bahasa Arab disebut huwa qad ablasa. Itu, dia telah diam, sakata, nggak mampu berkata-kata. Fal mublisu as-sakitu minal khauf awil huzn. Maka orang yang mublis adalah orang yang diam, tidak bisa berkata-kata, minal khauf, karena rasa takut, awil huzn, karena sedih. Jadi orang yang betul-betul karena dirudung ketakutan atau kesedihan sehingga tidak bisa berkata-kata apapun, ya, itu disebut dengan al-mublisus sakit. Ya. Jadi orang yang mublis dan sakit, ya, sakit berarti tidak bisa berkata apa-apa. Bukan sakit dalam bahasa Indonesia, ya. Sakata itu artinya diam, orangnya namanya sakit. Ya, uskut, diamlah. Wal iblas, dari kata iblis juga muncul kata iblas, ya, yang artinya adalah al hayram, kebingungan, bingung. Wa summiya iblis bihadzal ism, iblis juga dinamai dengan kata ini di annahu lamma aisa mir rahmatillah ablasa ba'san. Karena ketika dia berputus asa dari rahmat Allah, ablasa ba'san. Nah, ya, dia telah merasakan menjauh, berputus asa, ba'san, dan kebingungan, hairah. Nah, jadi iblis itu secara bahasa dari kata balasa yang artinya putus asa dan menyesal, seperti dalam surat Rum, wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Disebut iblis karena ia berputus asa dari rahmat Allah, atau ketika ia menyanyiakan rahmat Allah maka ia sungguh telah berputus asa. Ya, ablasa ba'san berarti menyia-nyiakan. Dia sudah diberi nikmat rahmat, ya, dia dari bangsa jin yang kemudian diangkat derajatnya, dimasukkan dalam golongan malaikat karena puluhan, ya, bahkan dia menyebut ribuan tahun dia beribadah kepada Allah sehingga kemudian mengangkat derajatnya, diangkat derajatnya sehingga dimasukkan dalam golongan malaikat. Ini kan rahmat Allah yang luar biasa. Tapi ternyata dia kemudian membangkang, tidak menerima, ya, diminta untuk bersujud kepada Adam, dia memberontak, tidak mau, maka dia berputus asa dari rahmat tadi. Nah ini, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara bahasa, secara istilah, ya, iblis, ya, yumkinu ta'rifu iblis ta'rifan, ya, wasafiyan bi annahu dzalikal makhluq qad naras samum. Ya, secara istilah dimungkinkan iblis itu sebagai definisi sifatiyah, ya, ta'rifan wasafiyan, definisi sifatiyah. Ya. Bi annahu dzalikal makhluq min naris samum, yang menunjuk pada makhluk yang tercipta dari api yang sangat panas, as-samum. Karena ya'budullaha ma'a jumlatil malaikat, di mana dia beribadah kepada Allah itu bersama segolongan para malaikat. Ya. Faghtarra iblis binafsihi, ya, hingga kemudian ia tertipu oleh dirinya sendiri. Ya. Wa atalla Allahu ala dzalika fi qalbihi, gitu ya. Lalu kemudian Allah, karenanya Allah menyadarkan tentang itu, ya, mengujinya di dalam hatinya. Dengan apa? Fakhalaqallahu Adama min tin. Ya, mengujinya dengan menciptakan, Allah menciptakan Adam dari tin. Tin artinya tanah. Wa nufikha fihi, lalu kemudian ditiupkan padanya rohnya. Wa amaral malaikata alladzina kana iblis fi ma'iyatihim lis-sujudi lahu. Lalu kemudian Allah memerintahkan segolongan malaikat di mana di dalamnya ada iblis, ya, as-sujud lahu, untuk menghormat, dalam simbol sujud lahu bagi Adam. Fasajadu, maka para malaikat, golongan malaikat itu semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara,
Abai itu artinya moh, bahasa Jawa. Mengabaikan, nah, menjadi bahasa kita. Apa abai itu? Menolak, moh, wastakbaro, dan kemudian ya berbuat sombong. Ya. Bihujjatin, dengan alasan hujjah annahu khairun minhu, bahwa sesungguhnya iblis itu lebih baik daripada Adam. Faqala, lalu kemudian ia berkata, ya sebagaimana di dalam diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 12 ya, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini. Ya, hati-hati. Ya, ini redaksi ya, yang diambil diksinya itu dari perkataan iblis. Tapi bisa jadi mungkin redaksi ini tidak kita pilih, tetapi menjadi sikap kita. Nah ini yang harus kita hati-hati. Kita sih nggak ngomong aku lebih baik dari dia, tapi hati kita, sifat kita, perangai kita menunjukkan dengan kesinisan kita pada seseorang yang menganggap bahwa saya lebih baik daripada dia. Ini sudah berarti masuk penyakit ya, yang menjadikan iblis itu berputus asa dari rahmat Allah, sehingga dilaknat sepanjang masa. Nah, kesombongan, hati-hati, ini bisa masuk pada setiap manusia, siapapun dia. Nggak pandang dia orang alim, ya, apalagi orang kaya, yang berpangkat jabatan, ya, penyakitnya adalah ini. Di antaranya penyakit hatinya adalah kesombongan. Ya. Bisa nggak kesombongan itu masuk pada diri seorang yang miskin? Bisa, bisa. Ya. Tapi ya kemudian justru menjadi bahan tertawaan. Ya. Sudah miskin, sombong lagi. Tapi ini bisa masuk dalam diri seorang yang bodoh maupun orang yang miskin. Siapapun bisa terkena. Maka ini harus hati-hati. Ya, sampai ya sering kita ceritakan dulu ya. Sampai Al-Hasan Al-Basri itu mengeluarkan satu definisi sederhana tentang zuhud, itu dikaitkan dengan kesombongan. Masih ingat ceritanya ya? Ketika Hasan Al-Basri muda jalan-jalan di pinggir sungai, tiba-tiba ada perahu yang ada dua sejoli yang sedang tampak sekali ya bermesraan lawan jenis gitu ya. Masih ingat ya cerita itu ya? Di sampingnya ada botol yang itu identik dengan minuman keras gitu. Hasan Basri sinis kepada kedua orang itu gitu ya. Tidak diungkapkan anak khairun minum, enggak, tapi dari wajahnya terpancar orang suudan lah gitu ya. Enggak tahu ini, enggak gena ini orang. Nikmatnya sore hari ini rusak gara-gara dua orang yang bermaksiat ini. Nah, kira-kira hatinya begitu. Tiba-tiba kemudian angin kencang datang, perahu itu terjungkal, ya, 6 orang yang di atas perahu itu jatuh. Nah, lelaki yang tertuduh tadi yang disuudoni segera melompat ke dalam sungai itu menolong satu persatu. Sampai bisa 5 dia menolong, nggak kuat lagi. Yang satu nggak bisa dia tolong, dia berteriak kepada Hasan Al-Basri, Tuhan tolong, yang satu lagi Anda tolong, Anda selamatkan. Ternyata Hasan Al-Basri mungkin karena ya, sibuknya dia menuntut ilmu, lupa belajar renang mungkin. Sehingga dia tidak bisa berenang. Gimana dia mau menyelamatkan? Dia sendiri nggak bisa berenang. Akhirnya satu orang tenggelam. Ya, melihat itu sang lelaki tadi mengatakan, Tuhan, engkau yang tampak alim, ya, merasa apa namanya alim, karena dia juga melihat dari wajahnya kesinisan Hasan Basri dan terpancar. Aku yang engkau mungkin anggap sebagai orang yang ahli maksiat bisa menyelamatkan 5 orang, engkau yang alim, yang ini soleh dan sebagainya, merasa soleh, satu pun tidak bisa engkau selamat. Mendengar itu tertohoklah Hasan Al-Basri, sampai kemudian dia mengeluarkan satu statement yang terkenal, Az-Zahidu
Wa man idza ra'a ghairahu, idza nadhara ghairahu atau ra'a ghairahu fayaqulu huwa khairun minni. Kebalikan dari perkataan iblis. Az-zahid, orang yang zuhud itu adalah dia yang ketika memandang orang lain selalu mencamkan di dalam dirinya bahwa dia lebih baik daripada saya. Kebalikan dari perkataan iblis yang mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, Hasan Basri mengatakan dia lebih baik daripada saya. Nah, ini saya kira penting buat kita gitu ya. Kalau kita tidak ingin ya menapaki jejak iblis, maka ikutilah ya perkataan Hasan Al Basri. Setiap melihat orang lain, ketemu orang lain, selalu yang dipandang adalah aspek positif dari orang itu, sehingga kita melihat dia selalu punya kelebihan dan kita mungkin kekurangan dalam hal itu, sehingga benih-benih kesombongan itu selalu bisa kita tekan. Sejelek apapun itu, bahkan kepada orang non muslim sekalipun. Masih ingat ya di mana tip yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam nasihat keberapa itu dulu ya, di Nasaihul Ibad itu. Ketika kita melihat anak kecil, yang kita lihat adalah aspek kelebihannya dan kekurangan kita. Masya Allah, anak ini masih begitu muda, belum banyak bermaksiat, sedangkan saya yang sudah tua banyak maksiat. Ketika lihat orang yang lebih tua, kita mengatakan Masya Allah, dia lebih dulu berbuat kesolehan daripada saya. Semakin banyak usia dia, bisa jadi kesalehannya lebih banyak. Nah, ketika melihat orang yang berbuat yang kurang baik begitu ya, dia mengatakan bisa jadi hari ini dia berbuat tidak baik, tapi mungkin besok dia bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Sedangkan saya sekarang mungkin berbuat baik, ya, tidak ada jaminan besok saya akan terjatuh pada kemaksiatan. Jadi selalu yang dikedepankan adalah positif, orang lain selalu lebih baik. Itu tip yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani agar kita selalu tawadhu, agar selalu rendah hati, tidak ada benih kesombongan. Nah ini, jadi perkataan iblis ini ya bisa jadi menggambarkan tentang kedirian kita gitu ya, yang selalu menganggap orang lain itu lebih jelek, lebih buruk daripada kita ya. Nah ini, lalu kemudian Allah melaknat iblis itu sampai hari kiamat nanti. Wa talaba minallahi ayyumhilahu ila yaumiddin. Lalu kemudian iblis itu meminta penangguhan. Ya, karena iblis kemudian dilaknat oleh Allah dah, ya, menjadi ahli neraka gitu ya, dan tidak terampuni dosanya. Oke, nggak apa-apa kata iblis. Tapi saya mohon kepadamu ya Allah, ya. Tapi iblis ini kira-kira percaya kepada Allah nggak? Percaya. Ya. Dia hamba Allah. Ya. Ya. Jangan katakan iblis itu musyrik lah ya, enggak. Nah, iblis kemudian meminta ditangguhkan umurnya, usianya sampai hari kiamat, ya, agar dia bisa ya menggoda, menggelincirkan ya, ya Adam wa dzurriyyati, Adam dan anak cucunya. Falu'ina, lalu kemudian Allah melaknatnya. Wa turida minas sama, dan dia diusir dari langit. Wa asbaha aduwan, lalu kemudian dia menjadi musuh libani Adam ila yaumil ba'ats, ya, bagi anak cucunya Adam sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Nah, jadi musuh kita itu nyata sekali dan berpengalaman sejak masih hidup di surga sampai hari kiamat nanti. Ya, kok kita kemudian seenaknya leha-leha senang-senang gitu ya. Padahal musuh kita ini sangat berpengalaman, sangat kompeten, punya sertifikasi, sertifikatnya jelas, gitu ya, sebagai penggoda. Nah, itu kok kita kemudian meremehkannya, gitu ya. Nah ini, jadi ini secara istilah
iblis itu ya dimaknai sebagai apa? Ya, bisa dimaknai sebagai definisi sifatiah yang menunjuk pada makhluk yang tercipta dari api yang sangat panas, pernah beribadah bersama golongan malaikat hingga ia tertipu oleh dirinya, maka Allah menyadarkannya tentang itu dengan menguji ya, di dalam hatinya dengan cara menciptakan Adam dari tanah, ditiupkan rohnya, dan malaikat yang di dalamnya ada iblis diminta untuk sujud menghormat kepadanya. Itu ujian bagi makhluk yang bernama, konon katanya nama aslinya itu Ajajil ya. Ada namanya Mbak Ajajil, itu nama kecilnya iblis ya, ya Ajajil. Maka kemudian dilaknat oleh Allah dengan nama iblis karena dia ablasa, yang berputus asa dari rahmat Allah tadi. Nah, dia diuji dengan diperintahkan bersujud kepada Adam, ternyata gagal gitu ya. Nah, semua bersujud kecuali iblis enggan dan menjauhkan diri karena merasa lebih baik dari Adam. Iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan batas usianya hingga hari kiamat agar bisa menggoda, menipu Adam dan anak keturunannya. Ia dilaknat dan diusir dari langit dan ditahbiskan menjadi musuh Adam dan turunannya hingga hari kebangkitan. Nah, berikutnya kaitan iblis dan setan ya, asilah bainal iblis wasyaiton. Ini wis padang benerang ini ya. Ya, kita cukupkan dulu. Lanjutannya nanti apa hubungan antara iblis dengan setan ya. Saya mengatakan iblis itu dedekotnya setan, atau setan itu anak turunannya iblis. Ada juga yang mengatakan setan itu ya pasukannya iblis ya. Nanti kita coba lihat kaitannya ya. Nah, ini. Ada juga tadi yang mengatakan tadi ya bahwa sosok makhluk yang benar-benar ada itu namanya iblis gitu ya. Sedangkan setan itu lebih pada sifat syaitonia yang bisa masuk ke dalam diri setiap makhluk baik manusia maupun jin. Nah, sehingga kita juga bisa menjadi iblis gitu, ketika sifat syaitonia ini masuk di dalam diri kita. Oke, insya Allah di kesempatan yang lain ya, kita masih punya satu apa dua pertemuan? Satu pertemuan ya. Ya, apakah melanjutkan ini atau masuk di makalah berikutnya nanti lihat saja nanti. Setelah itu puasa off dulu ya Pak Usama ya. Dan kita kembali setelah halal bihalal. Ya, kalau Allah memanjangkan usia kita. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, ternyata membahas tentang definisi bahasa dan istilah saja sudah sangat panjang gitu ya. Ya, ini penting karena dari sisi bahasa kita kemudian tahu ya, karena kata itu kan tidak keluar begitu saja ya. Halo Bapak Ibu, sebagaimana nama yang kita sematkan pada anak kita atau pada sesuatu kita namai, itu kan tidak ujuk-ujuk, pasti ada asbabul wurudnya. Nah, itulah kekuatan kata itu di situ. Maka jangan remehkan kata gitu ya. Yang sebelumnya haram lalu kemudian menjadi halal itu karena kata-kata. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, kan hanya itu aja. Disaksikan oleh manusia, malaikat dan Allah menjadi halal yang sebelumnya dilihat saja itu sudah berdosa. Ya, tapi kemudian menjadi halal. Kan itu karena kata-kata. Maka jangan remehkan kata-kata. Nah ini. Maka setiap kata-kata pasti ada maknanya di situ dan ada asbabul wurudnya, termasuk penamaan setan ya, apa hubungannya dengan iblis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat di hari berikutnya. Saya kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan tentang setan? Tidak ada gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari setan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.